Oke, kita gaskan jalan lah guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjas, ada yang baru nih guys, tepat pakai spion ya kan. Katanya, "Bang, spion pasang lah Bang." Nah, sekarang gua pasang ya guys ya. Nah, ini spionnya kayak gini guys tampilannya. Warna biru ya kan. Ya, lumayan lah. Kece dikit ya kan. Jadi ini spion tomok ya guys ya. Spion lawas anjir. Ya udahlah, kita gaskan jalan aja guys. Sudah jam berapa ini? Udah mau jam 8 ya guys ya, jam 8 kurang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini di Weekend Motovlog ya cuy. Hari ini hari Minggu seperti biasa, hari weekend jadi San Morian ya. Seperti biasa hari Minggu weekend jadi kita San Mori Kesensi lagi ya guys ya. Nggak pernah bosan San Mori Kesensi ya kan. Iya. Ya soalnya di sana berbagai macam motor ada guys, fotografernya juga banyak gitu. Jadi seru guys kalau San Mori Kesensi ya kan. Sebenarnya kalau mau ke Sensi itu lewatnya bisa banyak ya guys ya. Maksudnya jalurnya tuh kalau gue sih lebih cepat jalurnya tuh lewat Ciledug guys. Tinggal lurus doang terus ketemu Cipulir, Kebayoran Lama sampai deh Senayan City guys. Bisa juga lewat Bintaro guys. Kalau lewat Bintaro tuh tembusannya bisa lewat Pik, bisa lewat Ulu Jami juga, dan ketemunya Cipulir guys. Kalau gue sih lebih enak Cipulir ya. Maksudnya lewat sini nih, Paninggilan, Ciledug lurus doang, terus ketemu Cipulir dan Kebayoran guys. Lebih cepet sih lurus doang. Jadi kalau misalkan lewat Bintaro belok-belok guys. Oh ya, BTW gimana kabar kalian guys? Apakah sehat selalu? Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Pokoknya thank you ya guys ya buat kalian yang sudah selalu nonton, like, komen, dan subscribe. Semoga terhibur dengan konten-konten gabut gue ya guys ya. Jadi kali ini gue San Mori sepertinya sendiri guys. Nggak tahu sih ketemu teman-teman apa enggak di sana Sensi. Teman-teman gue tuh biasanya ke BSD doang guys. Pada mager ke Sensi ya kan, katanya terlalu jauh. Padahal nggak sampai ke Sabang dan Merauke kan. Deket anjir sumpah Sensi tuh. Cuman mereka pada males gitu, jadi langsung pada di BSD aja guys, yang teman-teman motovlog Tangerang ya. Dan kalau nggak salah sekarang juga ada acara dari RC Moto Garage ya. Sebenarnya pengen sih ikut-ikut kayak gitu, tapi gue gimana ya. Gue lebih seneng ke momen perjalanan gitu guys. Karena kalau ikut kayak gitu tuh apa ya, kayak sebentar doang rollingnya gitu. Gue lebih seneng kayak rolling jalan jauh ke Sensi dulu, abis itu baru ke BSD guys. Oh ya, BTW ini jadi gue pakai spion baru ya kan ya. Spion baru dari apa nggak tahu mereknya, no merek sih kayaknya dah. Tomok ya kan, udah lama banget gue bingung guys mau beli yang Tomok atau yang sirkuit atau yang enggak, yang R25 guys. Kan ada kan spion R25, gue lihat punyanya si Bang Hendra tuh, dia pakai R25 ya, kece juga sih, gede kayak gesek. Cuman gue mikirnya sama kayak gesek juga kan, gede gitu. Kali-kali coba pakai spion yang kecil guys, anjas. Dulu sih gue sempat pakai yang kecil, tapi yang apa tuh, yang Baraen guys, yang di Jalu gue pakai tuh. Cuman kayak gimana ya, bosen aja gitu kan, cari yang berbeda guys. Asli spion Tomok yang ini nih tuh modelnya kayak ya motor spion Ninja ya, kayak ninja gitulah. Tapi kan kalau Ninja agak gede, kalau ini agak kecil guys. Minimalis banget ya, lucu gitu kan. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong BTW motor gue sebenarnya nggak tahu sih ini ya udah sembuh atau belum ya kan dari penyakitnya. Sabtu tuh kemarin gue ganti oli, filter oli, terus ganti busi juga, busi baru ya kan. Sebelumnya gue pakai busi baru juga, tapi pas ganti tuh tahun 2024, udah lama ya, Oktober, dan itu gue businya salah guys. Jadi kalau motor kalian gesek R150 jangan asal ganti busi ya. Ya sebenarnya bisa nyala sih, cuman nggak maksimal aja gitu. Cuman ya kalau misalkan businya panjang, takutnya ngelewatin klepnya guys, berbahaya, bisa jebol mesin kalian guys. Ya kalau misalkan sama apa namanya sama ininya, bentuknya nggak masalah sih, bisa nyala gitu. Cuman kurang maksimal aja, kurang cocok gitu guys. Tapi kalau pakai businya langsung tuh yang dari gesek sih aman sentosa guys. Jadi tuh gua ada tipenya ya kalau busi itu. Gua yang sebelumnya pakai CPR6 ya, CPR6E, dan itu kode busi untuk motor kayak NMAX gitu guys.
Anjir, salah beli guys, karena emang pas beli itu kan gua mampir aja kan ke bengkel gitu kan, pas gua kena pertama koplosan mati-mati itu di jalan, bener-bener mati-matian. Temen gua ngeliat kok gitu kan, gua kira businya kan, pas gua ganti busi sama aja tuh. Pas gua kasih pertalite sembuh gitu. Dan gua pakai busi itu sampai kapan, kemarin Sabtu tuh gua ganti ya udah deh, pakai yang kode busi gesek ya, gesek sama Satria Fuvi sama sih kode businya tuh. Kalau yang untuk GSX dia ini ya guys ya, kode busi GSX dan Fuvi itu MR89E guys, ingetin itu guys. Jadi kalau kalian beli busi ya ketik aja sih MR89E, kalau enggak paling enak cari di dealer langsung sih, di dealer resmi pasti bakalan ada spare partnya. Kalau untuk busi doang sih biasanya ya. Jadi gua tuh hari Sabtu kemarin ganti businya dan cangklong busi ya, dan gua nggak tahu sih ini udah sembuh atau belum penyakitnya. Pas gua ganti busi sama cangklongnya tuh motor gua masih mati guys, motor gua. Nah, gua ganti busi dan cangklongnya, terus gua panasin tuh motor gua ya kan, karena gua buka bodi, gua lihat ini kipasnya kok kagak muter ya. Dan kipasnya gua nyalain dan panasin kan ya, habis ganti cangklong busi, kop businya tuh, terus sama businya juga mati tetap guys motor gua. Kalau feeling gua sih penyakitnya tuh di radiatornya ya, maksudnya kipas radiatornya tuh nggak nyala gitu kan, karena nggak nyala jadi mesinnya overheat, mati-mati guys gitu. Dari kemarin tuh gitu. Nah itu udah gua cek bagian relay, karena di kipas radiator dan radiator itu banyak banget masalah ya guys ya. Dari relay bisa, dari steering bisa, terus dari terakhir guys, dari sensor ECT nya ya, sempat gua semprot pakai WD guys yang relaynya, dan gua tuker-tuker kan, karena relay itu kan ada dua, yang kiri buat speedometer klakson ya kan, dan yang kanan buat kipas guys. Sempat gua tuker-tuker gak bermasalah sih relaynya guys. Terus gua cabut aja ya kan, gua cabut aja sensor ECT nya, sensor ECT, sensor suhu sih itu, sensor suhu yang nempel di blok mesin. Gua copot tuh, terus gua bakar, muter kipasnya guys. Sebelum gua bakar, gua bersihin dulu deng, gua bersihin dulu. Pas gua cabut dari blok mesin tuh yang keluar bukan ini ya air radiator, tapi kayak lumpur guys. Jangan-jangan termostatnya sih rusak, kena juga gitu kan, tapi gak tau lah ya, gue juga bingung guys masalahnya. Kalau pagi gini sih kayak aman motornya tuh, nggak mati-matian, tapi kalau udah gak panas suka mati sendiri dia guys. Nah ya udah kan, gue bersihin dulu tuh ujung dari sensor suhu ECT nya, lalu gue bakar guys, gue bakar terus nyala. Dan salahnya gua belum gua cek lagi, belum gua panasin lagi. Harusnya gua panasin sekitar 5 menit apa 10 menit buat ngeliat kipasnya itu muter atau enggak. Mak gua soalnya buru-buru, anjir suruh ngebantuin apa gitu, udah dah motor mulu diurusin. Padahal nggak pernah ngurusin motor ya. Ya emang lagi ada masalah gitu kan, lagi ngebongkar gitu. Ya udah dah, langsung aja tuh gua beresin motornya. Ya udah deh. Tapi kalau untuk dipakai pagi-pagi, jarak gak terlalu jauh, aman ya guys. Widih, Sugomi ya, Sugomi tapi yang tahun lalu kali ya. Ya udah tuh, terus gue pasang, alhamdulillah deh, gak mati-mati. Nah ini kalau lampu merah gini nih lama, gue tidak tahu nih mati atau tidak. Biasa suka mati guys, sekitar 5 menit atau 10 menit itu ya. Kalau masih mati, gue nggak tahu dah apanya tuh. Kalau feeling gue sih ya itu kipasnya nggak berjalan, makanya dia panas terus mati. Mungkin di situ ya. Karena emang gue lihat posisinya harusnya nyala tuh kipas gitu. Ya paling kalau misalkan mati, langsung gue ganti termostat aja deh. Kalau misalkan masih mati-matian ya, gue paling coba ganti termostat dulu guys gitu. Karena dia yang emang fungsinya buat sirkulasi dari air radiatornya itu. Jadi kalau misalkan air radiator panas, termostatnya tuh bekerja guys, kayak mengatur perputaran airnya itu guys. Tapi kalau misalkan termostatnya ini nggak bergerak gitu, nggak membuka jalurnya itu, nah itu nggak bisa ngalirin air radiatornya guys. Makanya dia
apa ya, nggak bekerja maksimal lah, jadinya kipasnya nggak muter. Dan kalau emang misalkan diganti termostatnya belum sembuh juga guys, gue bingung, paling full pump ya. Dan gue juga belum ganti air radiator sih, udah lama banget gue ganti tuh, udah tahun berapa anjir, kayak 2 tahun apa 3 tahun baru ganti tuh, kemarin sekali gue kuras kan. Masih ada sebenarnya airnya hijau, cuman ya gue ganti aja. Dan ini udah lama ya kan. AM-nya tuh motor gue juga udah lumayan tinggi sih guys, 97.000 ya kan, 897, hampir 100 km anjas. Ya gue bersyukur sih, maksudnya KM segini tuh motor gue nggak rewel. Gue lihat video-video gesek yang lain ada yang kena 8.000, bahkan KM-KM rendah gitu loh, udah ada masalah-masalah aja. Ya gue nggak tahu sih dari berkendara dan medan yang dia jalanin gitu, kalau emang apa ya, jalannya macet-macet terus tanjakan, nah itu bikin motor spare partnya cepet aus sih. Ya semoga aja sih ECT nya tuh yang sensor suhunya cuman berkarat ya, jadinya dia nggak nyala kipasnya itu guys, semoga aja ya gitu kan. Dan mudah-mudahan nyala dan kipasnya muter gitu. Kalau masih mati berarti overheat guys, padahal sebenarnya tandanya tuh nggak ada ya, maksudnya merah-merahnya itu tuh indikatornya tuh nggak ada tapi mati gitu. Emang nggak selalu muncul sih overheat itu. Jadi tuh kalau misalkan jalan gini dia normal, karena emang apa ya, dari radiatornya itu kan ada angin guys, ada angin yang masuk, jadi tetap dingin gitu walaupun misalkan si kipasnya itu nggak muter ya kan. Makanya dia kalau misalkan masih jalan suka normal gitu, tapi kalau kondisinya cuacanya tuh panas banget, terik, dia udah nggak kuat gitu. Walaupun lu pakai angin alami. Ya begitulah guys ya, motor ada aja masalahnya. Cuman ya karena gua mau nyoba cari tahu sendiri gitu kan, gua mau bongkar pasang sendiri dulu gitu guys, biar lebih irit biaya juga ya kan. Tapi kalau punya teman mekanik lebih enak lagi guys, karena dia pasti lebih tahu lah masalahnya apa ya kan. Kalau gua kan cuman mekanik dadakan aja. Iya. Gaskol.